مشايخنا مشايخ Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Niku tirose ngantos ayat 268 terakhir nih. Saniki insyaallah mulai ayat 269 surah Al-Baqarah. Cuma ingkang kula nyuwun izin maos ayate kula baleni sekedhik supados nggale nyambung langkung sekeco. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dugi ayat punika ingkang lajeng kula panjenengan sedaya bahas wonten dalu punika insyaallah. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dugi mriku nggih, leres nggih. Saderengipun bahas ayat punika niki ayat nglajengaken istilahipun dados niki nyuwun pangapunten nek kula tingali niki aslinipun langkung sekeca menawi ayat niku dipun waos kala wingi dados sebagai penutup dari rangkaian dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Istilahnya dalam menyampaikan perintahnya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah. Infakkanlah niku biasanya dimaknani dimedalaken zakate utawa disedekahake. Apa? Sebagian dari min thayyibati ma kasabtum, dari hasil kerja kalian yang baik, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang istilahipun dari hasil panenan yang dikeluarkan Allah untuk kalian dari tanah.
Dan niku sebagian dari harta yang dimiliki baik dari hasil pekerjaan nyambut damel utawa hasil panenan karena nanam istilahnya nandur wiji neng lemah lah terus apa sing nukulaken kan Gusti Allah. Dadi mimma akhrajna lakum minal ardi, dari apa yang ditumbuhkan Allah dari tanah. Wala tayammamul khabith niku anfiqu. Napa hari hasil niku infakanlah sebagiannya. Infakanlah bisa dimaknani sedekah utawa zakat, sedekah sunnah utawa zakat sing wajib ibaratnya ngoten. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan ketika mau mengeluarkan zakat atau sedekah niku jangan dipilih-pilih yang sudah tidak layak atau yang tidak bagus. Jadi arep dinggo zakat, arep nggo bayar sedekah, nggo sedekah maring tiyang, malah milih-milih sing ora doyan dipangan dhewek ibarate. Lan niku la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Walastum bi akhidhihi illa antumidu fihi. Gambarane al khabith niku sing kula panjenengan sedaya misale kepeksa kudu mangan niku tetep wis ora kepengin weruh, sing penting tetep mangan. Soalnya nek weruh ora sida kolu misale. Lah kok arep sedekah napa zakat malah sing dipilih sing kados niku nggih ampun ngoten. La tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhihi illa antum midufi. Niku istilahnya mengajak supaya ketika berzakat bersedekah itu yang paling baik. Yang diambil yang baik lah, yang enggak harus yang paling, yang baik kayak gitu enggak apa-apa. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid, dan tidak usah khawatir ketika kita mengeluarkan atau mengambil dari yang baik-baik dari hasil pekerjaan kita atau hasil panenan kita menanam niku yang disedekahkan atau yang dijadikan untuk membayar zakat. Ketika memang wajib zakat niku dipilih yang baik-baik niku jangan khawatir. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid, Gusti Allah niku zat sing sugih tur zat sing napa remen den puji. Ibaratnya ketika orang mengeluarkan zakat dipilih yang baik-baik niku tidak lain juga sebagai bentuk syukur nadia atas nikmatnya Allah. Karena seseorang sudah susah payah bekerja dapat rezeki, bahasane rezeki biasane wong-wong. Cuma nek kula ngarane dereng dados rezeki niku. Dapat hasil dari pekerjaannya utawa mbuh angsal gaji napa kepripun. Lah niku atau orang nandur teng lemah kemudian dari tandurannya kemudian memunculkan tanaman atau buah-buahan yang bisa dipanen. Dan niku kemudian milih-milih sing apik untuk dijadikan untuk dijadikan zakat, maksudnya untuk digunakan membayar zakat atau untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, sedekah sunnah. Dan niku tidak kok dia milih yang bagus untuk hal seperti itu niku tidak lain dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mensyukuri nikmatnya Allah karena pekerjaannya membuahkan hasil, karena tandurane wah ibaratnya ngoten. Dan niku i'lamu annallaha ghaniyun hamid. Sebelum Allah menyebutkan sifat terpujinya bahwa Allah itu zat yang istilahnya terpuji dan yang remen untuk dipuji. Senang sekali ketika ada seorang hamba, seorang makhluk itu memujinya, memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, biqauli alhamdulillah dan semacamnya. Ini Gusti Allah remen kados niku juga Gusti Allah niku ghaniyun. Jadi ada orang rajin-rajin bersyukur niku yakinlah bahwa Allah itu ghaniyun,
Ya'lamu annallaha ghaniyun. Yakinlah bahwa Allah itu zat sing sugih. Jadi meskipun kita milih-milih yang bagus untuk dibayarkan seperti itu bukan untuk Gusti Allah, itu untuk kita sendiri. Nah, Allah enggak membutuhkan apapun dari hambanya, dari makhluknya, dari kita. Cuma Allah itu senang ketika ada hambanya, makhluknya kok membantu yang lain, membantu sesamanya. Ketika sesama makhluk saling tolong menolong niku Allah itu remen. Dan dalam redaksi lain itu ada ungkapan la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur maka Allah pasti akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan niku janjinya, karena Allah itu ghaniyun. Allah itu ghaniyun biasanya dimaknani kaya. Orang kaya niku napa? Orang yang sugih lah. Nek bahasa Jawane niku sugih. Sugih niku tegese napa? Nek kula pahami saking napa sing dipun wulangaken guru-guru kawula, nek sugih niku terjemahan dari kalimah ghani. Kaya atau sugih niku terjemahan dari kalimah ghani. Ghani niku napa? Artinya tidak membutuhkan sesuatu. Nah, karena dia sudah cukup atas apa yang dia miliki gitu. Tidak membutuhkan apa yang tidak menjadi miliknya. Dan niku ghani. Kalau ingin nembe mawon alhamdulillah kerawuhan Mbah Yai saking Lirboyo garwanipun Mbah Yai Bunyai Hannah ingkang ngaos wonten pengaosan CMKH kemarin. Niku kerawuhan Mbah Yai Zamzami Mahrus saking Lirboyo nggih sempat nyinggung. Jadi kita itu sering salah persepsi atau salah menganggap siapa yang sugih, siapa yang melarat. Nah, sapa sing napa sugih, sapa sing kere, ibarate ngoten. Lah niku napa wong sing sugih niku wong sing qanaah. Niku dawuhe kirang langkung mekaten. Wong sing sugih niku wong sing qanaah. Qanaah niku kan napa nrimo, menerima, atau istilahnya dia itu tidak melirik, tidak membutuhkan apa yang ada pada orang lain. Dia cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Nah, itu artinya dia tidak butuh pada yang lain lah. Ketika seperti itu berarti dia ghani. Dia ghani karena dia tidak butuh pada yang lain gitu. Nah, dia cukup cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Apa yang diberikan Allah kepadanya niku nek makhluk niku kados mekaten, tapi nek Gusti Allah. Nah, Gusti Allah sing ghani. Gusti Allah niku sebagai Tuhan alam semesta Rabbul Alamin niku juga ghani, tidak butuh terhadap makhluknya. Jadi makhluk yang membutuhkan Allah, karena Allah yang maha pemberi, yang maha berbelas kasih dan seterusnya. Niku Gusti Allah, sehingga ditegaskan i'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ghaniyun tur hamid. Ghaniyun artinya semakin kita menjadi orang yang baik dalam beribadah kepada Allah maupun dalam bersosial, dalam memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain. Dan niku Gusti Allah sing bakal males, karena Allah itu ghaniyun, karena Allah tidak butuh atas kebaikan kita, tapi ketika kita berbuat baik, itu Allah akan membalas kebaikan itu pada orang yang berbuat baik tersebut. Annallaha ghaniyun hamid. Nah, asyaitonu ya'itukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'itukum maghfiratan minhu wa fadla. Nah, niku ibaratnya secara zahir, secara kasat mata jenenge wong ngetokna duit sekang dompet misalnya, aweh maring tukang ngemis atau tukang ngamen, niku duitnya kalong napa nambah? Niku kan ya ketinggal banget kalongnya tuh. Karena ibaratnya lagi melaku sangut dompet isine 1.000, duit 2.000-an kabeh lah misalnya. Dompetnya kandel. Tapi kok setiap
mlaku 10 meter ana wong njaluk wis diwehine ku 2000 niku kira-kira ketemu wong pira kan ya dompete kosong. Nek ketemu tiang ibaratnya terus-terusan ngoten kan mesti rumangsane niku dompete kan dadine kosong. Dadose aweh niku nyebabake sugih napa nyebabake fakir. Nah niku asyaitonu ya'idukumul faqra. Kita berinfak, kita menyedekahkan harta kita atau membayar zakat wajib kita yang mana itu diambil dari harta yang telah kita peroleh kemudian diberikan secara cuma-cuma untuk orang lain. Entah ya kalau zakat yang wajib niku ya harus kepada orang-orang al-mustahiqun, orang-orang yang berhak menerima zakat, fakir miskin dan seterusnya. Tapi kalau sedekah sunnah kan ya siapapun boleh kita kasih sedekah. Cuma yang tidak menerima sedekah niku ahlul bait, keluarganipun Kanjeng Nabi. Nah, jadi kalau kita memberi pada ahlul bait ya jangan bilang sedekah, ini hadiah atau hibah kayak gitu. Wis pokoknya takwi ngoten mawon. Bukan dalam rangka sedekah. Kalau sedekah niku lil ya apa tidak patut untuk ahlul bait ibaratnya seperti itu. Nah, terlepas dari itu, nah kita bersedekah, kita membayar zakat atau berinfak niku mengeluarkan sebagian harta yang telah kita peroleh, kita kasihkan secara cuma-cuma untuk orang lain. Lah niku nek setan mengajarkan kepada kita mengajarkan setan paringi apa ibaratnya yang itu meden-medeni paring pepeling apa yang welingi bahasanya napa nggih yang itu meden-medeni lah kepada kita kalau terus-terusan kayak gitu itu ya nanti kamu jadi fakir itu. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu yang menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jadi sampai ana wong wis ngumpulna duit itu akeh sih kurang bae sampai mencari-cari kesempatan untuk merampas hartanya orang lain sekalian misalnya gara-gara punya kesempatan dan sebagainya. Lah niku al-fahsya, perbuatan yang buruk. Niku semuanya itu adalah perintah setan. Dan yang menakut-nakuti kita bahwa bersedekah atau berzakat atau menginfakkan harta untuk orang lain secara cuma-cuma wis boleh golet mumet-mumet golek aweh cuma-cuma. Lah niku yang menyatakan bahwa hal seperti itu, perbuatan seperti itu akan menyebabkan kefakiran. Dan kita malah diajak supaya melakukan perbuatan-perbuatan buruk niku adalah asyaiton. Asyaiton yang itu kumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nah, nek Gusti Allah wallahu ya'tukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kalau Gusti Allah dawuhnya Allah karena tadi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu memang memerintahkan kita untuk berzakat, bersedekah niku karena Allah menjanjikan maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dari Allah, sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, atau zakat zakat yang wajib bagi kita kemudian kita tunaikan itu juga akan menggugurkan dosa-dosa kita, mengantarkan kepada maghfirah dari Allah, dan juga Allah akan menganugerahkan yang lebih kepada kita. Nah, niku wa fadla, anugerah yang lebih ya bisa di dunia bisa di akhirat karena kita hidup tidak hanya di dunia, bisa juga di dua-duanya, di dunia dan akhirat. Wallahu wasi'un alim, Allah maha wasi' jembar, alimun tur maha mengetahui. Siapapun yang menginfakkan hartanya kepada orang lain, yang memberikan hartanya kepada orang lain secara cuma-cuma, memberikan apa yang ada pada dirinya kepada orang lain secara cuma-cuma. Apa yang ada pada dirinya niku lebih umum, nggak harus harta niku duit nggih. Soalnya sedekah juga tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Mesem nang ngarepe wajahe kancane niku nggih sedekah. Terus napa malih kata sangat ngilangi ri sing watu sing nang tengah dalan misalnya, sing ganggu wong sing lewat niku juga
sedekah. Nah, jadi apa ya? Jadi mungkin lebih umumnya kalau sedekah niku ya bisa sedekah harta, bisa sedekah amal perbuatan. Amal perbuatan juga bisa menjadi lahan untuk bersedekah. Begitu juga ilmu yang didapatkan kemudian diajarkan kepada orang lain secara cuma-cuma. Orang mikir dibayar pirah misalnya. Niku nggih termasuk sedekah. Lah niku sedekah niku wallahu ya'itukum maghfiratan minhu wa fadla. Orang rajin bersedekah atau memberikan manfaat kepada orang lain dari apa yang ada pada dirinya, niku akan dijanjikan maghfirah oleh Allah, akan dijanjikan anugerah yang lebih dari Allah, karena Allah wasi'un alim. Allah niku maha luas semuanya, kekuasaannya, kerajaannya, dan seterusnya. Nah, mau memberi seberapapun itu nggak akan habis. Kemudian alim, dan Allah itu maha mengetahui. Meskipun kita sembunyi-sembunyi dalam bersedekah, niku Gusti Allah pasti tahu bahwa kita itu dengan sukarela memberikan apa yang ada pada kita kepada orang lain. Lah niku meskipun nggak ada orang yang tahu, tapi Allah pasti tahu, karena wallahu wasi'un alim. Dan niku yu'til hikmata may yasha, yu'ti maringaken sapa Gusti Allah al hikmata ing hikmah man ing wong yasha kang ngersakaken sapa Allah ing man. Waman lan sing sapa wonge yukta kang den paringi sapa man al hikmata ing hikmah faqad utiya mongko temen diparingi sapa man khairon ing kebagusan kasiron kang akeh. Wa ma yadzakkaru lan ora nrimo pitutur sapa illa ulul albabi kejaba wong kang duweni akal, kejaba wong-wong kang duweni akal. Niku materi malam ini. Hikmah niku kurang lebih dijelaskan para ulama nggih, sering disebutkan sebagai al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat niku hikmah. Bermanfaat niku gimana? Bermanfaat niku mendekatkan orang yang memilikinya kepada Allah, atau mengantarkannya pada beramal. Istilahnya ilmu yang kemudian diikuti dengan amal. Ketika orang belajar, kemudian dia ketika melakukan, setelah dia belajar, dia melakukan sesuatu itu atas dasar apa yang dia pelajari, atas dasar ilmunya. Jadi tidak asal melakukan sesuatu seperti sebelumnya lagi karena sudah belajar. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, maka dia melakukannya atas dasar ilmunya. Nah, yang seperti itu maka dia mengamalkan ilmu. Nah, ilmu yang mengantarkan orang yang mempelajarinya sehingga bisa mengamalkannya, kemudian akhirnya ketika orang mengamalkannya, Allah menjanjikan barang siapa man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang telah dia ketahui setelah dia belajar, maka Allah janjikan akan memberinya ilmu atas apa yang belum dia ketahui. Sehingga mengamalkan ilmu niku mengantarkan pada ilmu yang lain. Ketika orang mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, pasti dia akan mendapatkan ilmu tambahan lagi. Dan niku kemudian juga ketika dia mengamalkan ilmu, pasti akan bermanfaat kepada dirinya maupun orang yang bersinggungan dengannya, karena dia melakukan sesuatu atas dasar ilmu, pasti apa yang dia lakukan itu bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sehingga ilmu yang bermanfaat seperti itu adalah yang digambarkan dengan ungkapan al-hikmah, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kalau biasanya diterjemahkan satu kata menjadi kebijaksanaan. Jadi bijaksana niku nopo sih? Bijaksana niku nopo? Wicaksono, bijaksana. Yang kula mendefinisikan juga enggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia. Cuma kalau al-hikmah, kalau memang diterjemahkan sebagai kebijaksanaan,
nggih, mestinya maknanya tidak jauh beda dengan gambaran maknanya al-hikmah, yaitu al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan seseorang lebih dekat kepada Allah karena ilmunya mengantarkan dia kepada Allah. Nah niku yang seperti itu disebut dia itu mendapatkan hikmah. Orang mendapatkan ilmu yang seperti itu artinya dia mendapatkan hikmah. Dan niku kan ya kirang langkung niku tergambarkan dalam kata-kata bijaksana. Orang bijaksana niku dia itu dianggap bijaksana karena dia dalam melakukan sesuatu itu ora asal, karena dia melakukan sesuatu atas dasar ilmunya. Artinya wongnya mesti wis ngaji, kemudian dia melakukan sesuatu atas dasar ilmunya, dan yang dia lakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh orang yang di sekitarnya, sehingga dia disebut sebagai orang yang bijaksana. Dan itu karena dia mendapatkan al-hikmah, hikmah. Nah, Allah yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Tidak semua orang yang rajin ngaji misalnya itu akan mesti langsung kelihatan wah dia orangnya bijaksana sekali, ya enggak mesti seperti itu. Ketoke rajin ngaji tapi ternyata setiap ngaji mungkin gimana lah, itu karena kita enggak tahu istilahnya aktivitas orang lain secara utuh dalam kesehariannya. Dan itu Allah menegaskan yu'til hikmata may yasha. Hikmah, kebijaksanaan atau ilmu yang bermanfaat seperti itu tadi niku Allah memberikannya kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kita tidak bisa menebak siapa yang punya hikmah, yang punya kebijaksanaan, punya ilmu yang bermanfaat. Lah, waman yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Barang siapa kok diberikan kepadanya hikmah, maka pasti dia itu telah diberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Kita melihat orang yang bijaksana, orang yang penuh dengan hikmah, jadi setiap gerak-geriknya, setiap perilakunya, setiap ungkapannya, omongannya niku benar-benar hanya menenteramkan orang yang ada di sekitarnya, niku orang yang bijaksana. Nah itu pasti dia itu sebelum itu sudah mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi, sehingga dia bisa benar-benar menularkan, membagikan, meluberkan kebaikannya kepada yang lain. Itu karena apa? May yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Nah, yaitu orang kok bisa sampai menjadi bijaksana pasti karena telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya kuncinya satu tadi, napa? Yang mengantarkan hikmah niku al-amalu bima ulima atau al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmu. Nah, mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak akan menerima nasihat yang baik seperti ini kecuali hanya orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki akal. Dan itu setelah menjelaskan perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Silahkan bersedekah, sedekahkanlah apa yang kalian miliki, gampangannya begitulah. Apa yang kalian dapatkan dari pekerjaan ataupun dari tanaman-tanaman yang ditanam dari sawah atau dari kebun. Dan jangan dengan sengaja itu milih-milih yang jelek untuk diinfakkan, untuk disedekahkan, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan menutupkan mata. Sampai mergo ibaratnya anak panen mangga misalnya, lha iku ana sebagian sing wis ketonan ireng-irengnya, ana uget-ugete. Lha iku nek wong sing jijikan karo ular kan arep njikot iku, nek kepaksa njikote tetep mesti enggak pengen melihat. Lastum bi akhidhi illa antum midufi. Nah niku dawuhnya niku mawon, ibaratnya yang diperintahkan pokoknya sedekahkanlah apa yang kalian miliki. Nah ketika bersedekah itu jangan sengaja milih-milih yang jelek untuk disedekahkan, untuk diberikan kepada orang lain. Lah nek wis kadung aweh terus konangan jebule
ana sing elek wis kadung ora apa-apa, sing penting aja nyengaja, benar-benar sengaja milih-milih sing elek untuk diberikan kepada orang lain itu mboten patut. Nah, tapi nek wis pokoke anu asline ya jenenge sedekah pelem sak ton misalnya itu kan ya mbuh ana sing mbuh apik kabeh apa ora kan ya ora ngerti ibarat. Kok ada yang tidak baik ya memang anu pancen akeh ibaratnya ngoten. Terus dinyatakan asyaitonu ya'itukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'itukum maghfiratan minhu wa fadla. Berkaitan dengan sedekah, dengan memberikan harta, menginfakkan apa yang kita punya pada orang lain, setan itu akan menakut-nakuti kita atas pada kefakiran. Jadi karena kita mengeluarkan apa yang kita punya kan nek terus-terusan kok dadi kere. Nah itu adalah bisikan setan. Itu adalah bisikan setan. Sedangkan Allah menjanjikan maghfirah dan fadl, ampunan dan anugerah dari Allah bagi orang yang mau mengamalkan perintahnya, yaitu bersedekah, berbagi kepada orang lain. Jadi mau memberikan apa yang dia punya secara cuma-cuma kepada orang lain. Nah, niku hal yang sepele seperti itu atau hal yang berat seperti itu, saya nggak tahu itu mau dianggap berat apa dianggap mudah. Itu semua tergantung. Nah itu tergantung siapa kita. Apakah kita termasuk mayyasha yang disebutkan dalam ayat ini, yu'til hikmata mayyasha, lawa mayyutal hikmata faqad utiya khairon katsira. Hikmah, kita telah belajar terus ilmu itu akan bermanfaat bagi kita sehingga memunculkan hikmah atau menjadikan hikmah bagi kita. Niku Allah hanya memberikan kepada yang Allah kehendaki. Tinggal kita mau enggak menjadi yang dikehendaki oleh Allah, ibaratnya seperti itu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa mendapatkan hikmah pasti telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dan nasihat-nasihat baik seperti ini itu tidak akan diterima, tidak akan bisa menerimanya kecuali hanya orang-orang yang berakal. Lah emang ada orang yang tidak berakal, yaitu karena manusia diberi keistimewaan punya akal, tapi tidak semuanya mau menggunakan akalnya, tidak semuanya mau untuk berpikir. Maksudnya berpikir atas apa? Berpikir atas kekuasaan Allah, atas perintah-perintah Allah, berpikir atas larangan-larangan Allah, sehingga dia melakukan sesuatu itu atas dasar taat, menjalankan perintah, menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu diri sebagai hambanya Allah. Dan itu ketika akal tidak digunakan untuk berpikir mengarah pada hal yang seperti itu, ya itu dianggap sekaya wong sing ora duwe akal. Mikirnya priwe carane seminggu oleh duit 1 juta misalnya. Mirip pikirannya itu tidak kemudian dilanjutkan sehingga kemudian saya bisa menyedekahkan misalnya 500.000 untuk niki ada pondok teng mriki santrine jerene baca kencoten misalnya. Dan itu jadinya dia mencari harta tapi tetap kepikiran akhirat, tetap kepikiran dawuh Gusti Allah. Ketika dia mendapatkan harta maka diberikan kepada orang. Lah niku benten seperti itu, berarti akalnya digunakan untuk berpikir. Dan niku wa may yadzakaru illa ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansor. Wa ma utawi wiji-wiji anfaqtum lamun kang lamun wis niki nyokongake sapa sira kabeh niki kula kitabe kula waos nggih, amargi niki kita barukan kitab Ibris saking Mbah Bisri. Wa ma utawi wiji-wiji anfaqtum kang lamun nyokongake sira kabeh min nafaqatin ing nafaqah niku lek maknane ngoten. Wa mau tawi suwi-wiji utahe perkara anfaqtum kang nyokongake tegese nginfakake, memberikan sapa sira kabeh ing
min nafaqatin. Ma-nya tadi niku berupa nafaqah, min nafaqatin nyatane nafaqah ngoten. Au nadartum utawa nazar sapa sira kabeh min nadrin ing nazar utawa ma min nadrin nadartum, sesuatu yang berupa nazar yang telah kalian nazari. Fa innallaha ya'lamu, fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah iku ya'lamuhu pirsa sapa Gusti Allah ing nafaqah utawa nazar. Wa malidz zalimin lan ora ana iku kedue wong kang zalim-zalim min ansorin utawi kang padha nulungi. Apa yang kita nafkahkan, kita infakkan. Infak dengan nafkah niku aslinya satu asal kata. Infak niku anfaqo yunfiku infakon. Dan niku yang diinfakkan itu adalah nafkah. Kita menginfakkan sesuatu itu berarti sesuatu tersebut merupakan nafkah. Nafkah niku ibaratnya sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang menjadi kebutuhan seseorang gitu, menjadi kebutuhan seseorang. Nafkah. Apa yang kita infakkan dan apa yang kita nazari, maksudnya kemudian kita laksanakan. Nazar yang telah dilaksanakan, karena ada seseorang bernazar ketika maka saya akan melakukan ini misalnya, yaitu nazar. Nah, terus dia benar-benar melakukan nazarnya tersebut. Dan nazar itu kan ketika berkaitan dengan ibadah nih. Ketika berkaitan dengan ibadah itu nanti istilahnya urusannya benar-benar janjinya dia kepada Allah yang harus dipenuhi. Ketika seseorang bernazar itu sedang berjanji di hadapan Allah sehingga harus dilakukan. Lah barang siapa menafkahkan, menginfakkan hartanya atau melaksanakan nazarnya, fa innallaha ya'lamu, Allah itu mengetahuinya. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wa ma lidzalimina min ansor. Dan orang-orang yang zalim, zalim itu sing ora pas, sing ora bener, yang tidak melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Jadi ibaratnya wis duwei panenan akeh, sing kudune nek diitung-itung iku ana zakate misale pirang kilo napa pirang on. Nek mboten purun medalaken zakat, lah niku berarti tiange zalim. Napa pun nazar ketika saya besok bisa lulus ujian munakosah misalnya di kampus, munakosah doktorah misalnya, dapat gelar doktor, maka saya bernazar mau mengumrohkan ibu saya misalnya, seperti itu misalnya. Nah, benar-benar dia padahal nggoleng garap ora patia temenanan, tapi ketika diuji di hadapan para penguji benar-benar diterima, kemudian akhirnya mendapatkan gelar doktor. Bariku kelalen karo nazare, mboten nglampahi napa sing dijanjiaken, bahkan bakal ngumrahkan ibune misalnya. Dan itu berarti zalim, artinya dia melakukan kezaliman, sesuatu yang tidak pas, tidak benar, tidak patut. Nah niku wa malidz zalimina min ansor. Orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan, tidak ada bagi mereka orang-orang yang bisa menolong mereka. Menolong dari apa? Dari azabnya Allah, dari balasannya Allah. Kita melakukan kezaliman, Allah juga pasti tahu. Meskipun tadi yang disebutkan, kalau kita berinfak, bersedekah, dan kita melakukan nazar kita, itu sesungguhnya Allah itu mengetahuinya. Itu kan aslinya begitu pula ketika kita tidak melakukannya. Aslinya kudune zakat ora gelem bayar zakat, aslinya kudune ngelakoni nazare tapi api-api kelalen misalnya. Dan niku Gusti Allah juga tahu. Lah orang yang zalim, yang tidak mau melakukan apa yang harus dilakukannya, atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, dan niku pasti
akan mendapat balasan dari Allah. Lah balasan dari Allah atau berupa siksa atau berupa apa, istilahnya azab atau apa, iqab ataupun yang lainnya istilahnya, pokoknya balasan dari Allah itu tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim dari apa, mendapatkan balasan dari Allah atau siksa dari Allah. Wa malil zalimina min ansor. Niki sampun jam sementen, kata saya cekap nggih. Nggih kirang langkung mekaten niki masih berkaitan dengan ayat yang apa istilahnya napa mengawali perintah anfiku apa infak atau bersedekah, yang mana sebelumnya juga sudah dibahasakan dengan niku mulai pembahasan infak kan kirang langkung masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah niku sebelum Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu niku sudah diberi gambaran bagaimana Allah membalas orang-orang yang bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah dan seterusnya niku. Kemudian ketika sudah bersedekah itu latub tilu shadaqatikum bil manni wal adza. Nah terus niki ditegaskan lagi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Kirang langkung nggih niki masih bahas berkaitan dengan infak, mugi-mugi wonten manfaatipun, mugi-mugi napa saestu saged nambahi kesayangan dumateng kula panjenengan sedaya. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.